Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan kultum yang singkat ini, perkenalkan, nama saya Jajan Januri, mahasiswa dari kampus Tembi Bandung. Marilah kita merenungkan satu tema penting, yaitu intifabil Quran, atau bagaimana cara kita mengambil manfaat dari Al-Quran. Jemaah sekalian, intifabil Quran artinya mengambil manfaat, petunjuk, dan hikmah dari Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dibaca dan diperlombakan, tetapi tentunya untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan sekedar bacaan ritual. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa urgensi mengambil manfaat dari Al-Quran? Al-Quran adalah sumber hidayah, petunjuk, rahmat, kasih sayang dari Allah, dan penyembuh hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang telah saya tadi bacakan di pembukaan, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, yakni hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Jika Al-Quran dibaca tanpa dipahami dan diamalkan, maka manfaatnya tidak akan terasa. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan bahwa Al-Quran bisa menjadi pembela atau pendakwa kelak bagi manusia di akhirat. Jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa
tidak semua orang otomatis mendapatkan manfaat dari Al-Quran kecuali memenuhi beberapa syarat yang penting. Syarat agar bisa mengambil manfaat dari Al-Quran yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran harus diniatkan karena Allah, bukan untuk pamer atau popularitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Yang kedua, penyucian jiwa, yaitu tazkiyatun nafs, di mana hati yang bersih akan mudah menerima hidayah atau cahaya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Asy-Syams ayat 9. Dosa dan maksiat adalah penghalang terbesar masuknya hidayah Al-Quran ke dalam hati seseorang. Yang ketiga, tadabbur dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran harus direnungkan, bukan sekedar dibaca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Quran surat Muhammad ayat 24. Dan manfaat sejati Al-Quran akan terasa saat ia diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mengajarkan tentang kejujuran dalam ucapan dan perbuatan, kesabaran saat diuji, keadilan dalam bermuamalah, kasih sayang kepada sesama. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jika Al-Quran sudah menjadi pedoman hidup, maka hidup akan lebih tenang, terarah, dan penuh keberkahan. Jamaah sekalian, marilah kita jadikan Al-Quran bukan hanya hiasan rumah, tetapi penghias hati. Bukan hanya kita baca, tetapi kita pahami, hayati, dan amalkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang hidup bersama Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah atrujah, baunya harum dan rasanya manis. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, cahaya hati kami, dan penghilang kegundahan serta kesedihan kami. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.